Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, kasih karunia, damai dan berkat-Nya Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Marilah dengan penuh rasa bersyukur, pertemuan doa pagi hari ini segera kita mulai. Kepada Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dalam pelayanan ini di gedung gereja, kami ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Kiranya persekutuan kita dinaungi oleh kasih, karunia, dan berkah dari Tuhan Yesus, berjalan dari awal sampai akhir nanti, membawa kedamaian, ketentraman, serta membawa hati saudara melekat kepada Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan bersama-sama. Demikian pula untuk Bapak Ibu yang ada di rumah tidak bisa live streaming, menunggu recording ini nanti selesai, dan mungkin agak siang baru akan bisa ditayangkan. Untuk itu, kita bersatu di dalam kebersamaan ini untuk mengkhususkan pelayanan kita dengan saat hening bersama-sama. Mari memasuki saat teduh terlebih dahulu. Dengan keteduhan hati ini, saudara sekalian, mari kita khususkan pelayanan ini dalam pengakuan. Tuhan Allah Bapa kita, pencipta langit, bumi, dan segala isinya adalah sumber pertolongan kita. Turun memberkatilah hidup saudara semua. Kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita, dan kasih Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Kita lanjutkan doa pembuka. Bapa yang penuh kasih, kami bersembah sujud pagi hari ini mengakui kebesaran-Mu sebagai pribadi Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang telah memberkati kehidupan kami semua, menyertai kami semua dalam kedamaian, dalam ketentraman, hingga kami boleh bersekutu bangun pagi hari ini, bersekutu bersama sanak saudara kami seiman yang lain. Kiranya Tuhan berkenan atas persekutuan ini, Engkau hadir dalam kuasa Roh Kudus, memberkati jalannya persekutuan doa pagi dari awal sampai akhir nanti. Roh-Mu ada di tengah kami, melingkupi kami, memberkati kami. Demikian pula ya Bapa, Engkau mengaruniakan kepada kami kedamaian, ketentraman, kesukacitaan di dalam kami bersama-sama bersekutu ini. Kami merasakan Tuhan berkenan atas seluruh doa-doa kami, sehingga kami mengalami jawaban dari Tuhan apa yang kami mohon dengan kesungguhan dan iman. Jamahlah hati kami dengan firman-Mu, kenyangkan menjadi makanan rohani yang menguatkan. Tuntunlah saat kami merenungkan dengan tuntunan Roh Kudus sehingga memperoleh pencerahan. Hamba-Mu yang melayani diberkati dari awal sampai akhir pelayanan, dalam naungan kasih, kemurahan, dan berkat Tuhan sendiri. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama menerima pembacaan firman Tuhan yang pada kesempatan hari ini, bacaan firman diambilkan dari sumber bacaan Kitab Perjanjian Lama, yaitu diambil dari bacaan Kitab Keluaran pasal yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian pada ayat yang pertama dan ayat Keluaran pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun
dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang singkat pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Bersyukur kepada Tuhan, sampai dengan hari ini kita masih menerima waktu istimewa untuk mengadakan doa pagi. Saya sebut sebagai waktu istimewa karena tidak setiap pribadi bisa berkesempatan di pagi hari segar, ada rasa rindu kepada Tuhan, meninggalkan rumah menuju ke gereja dengan sukacita, ada keselamatan yang menyertai. Jadi kalau ini terjadi pada Bapak Ibu, ini keistimewaan. Ada yang ketika pagi hari tambah lelap ngantuknya, ada yang ketika pagi hari merasakan tidak enak badan, padahal sudah sepanjang malam habis memejamkan mata tidur, menjelang pagi baru terasa tulangnya ada linu-linu, punggungnya ada nyeri, dan seterusnya. Ada yang pagi hari ya, ketika bangun tidak ada kedamaian, sehingga tidak ada keterpanggilan untuk datang bersekutu. Mencari wajah Tuhan menjadi sesuatu yang sulit, seakan-akan ada penghalang besar yang sedang membuat jarak kerinduan kepada Tuhan mendingin. Tidak ada kehangatan, tidak ada magnet yang mengikat dan memikatnya untuk datang kepada Tuhan. Jadi ketika ada lebih dari sekian orang ini ya, lebih dari 3 orang berkumpul dalam satu semangat yang sama, mencari wajah Tuhan melalui doa, mendengarkan kehendaknya melalui firman, membangun persekutuan yang dipenuhi kasih dan iman dengan sesama saudara, di situ saudara sedang mendapatkan keberuntungan. Satu di antara keberuntungan yang saudara terima yaitu saudara punya jaminan jawaban doa. Ingat firman Tuhan di dalam Injil Matius berkata, di mana ada 2 orang bersepakat untuk meminta, maka apa yang didoakannya Bapa akan mengabulkan. Dan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Roh Allah ada di tengah-tengah mereka. Bukankah itu keberuntungan? Bukankah itu kesempatan besar, di mana kesepakatan orang yang sehati dan seia sekata untuk memanjatkan doa dalam kesepakatan, kuasa doanya begitu besar. Tidak pandang saudara siapa, berapa umur saudara, latar belakang gereja saudara apa, tetapi peganglah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tersebut. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Inilah yang namanya kesempatan, inilah yang namanya keberuntungan yang lahir dari kesetiaan umat kepada Tuhan. Sekali lagi tidak pandang saudara jemaat biasa, saudara berkedudukan majelis gereja, saudara dari denominasi GKJ, asal memegang kebenaran firman ini dengan seutuh yakin, ini berlaku untuk saudara dan saya. Berdua berhadapan berdoa, membangun kesepakatan, doa saudara besar kuasanya untuk dikabulkan oleh Allah Bapa. Untuk itu, kuatkan hati saudara menjadi pengikut Yesus. Ibadahmu kepada Yesus jangan semakin kendor. Pengertian-pengertian yang menguatkan iman seperti ini semakin dihidupi, diyakini.
dan juga menjadi warna kehidupan pribadi lepas pribadi di gereja ini, menjadi pribadi-pribadi yang gemar mempraktekkan iman supaya banyak orang yang mengalaminya. Apa yang dia imani itu dialami akan meneguhkan iman pribadi orang itu dan menjadi kesaksian yang menggerakkan orang lain melakukan kehidupan iman seperti yang saudara jalani. Disitulah saudara bersaksi, menuai keuntungan untuk doa-doa pribadi saudara dikabulkan, menebarkan karya kesaksian dengan menguatkan orang lain melalui cerita atau pengalaman saudara dari terkabulnya permohonan doa kepada Tuhan yang terjadi pada hidup saudara. Itu keberuntungan yang kedua, bisa menjadi saksi, bisa menjadi penguat, bisa menjadi penjaga kehidupan rohani sesama kita, karena kita mengalami Tuhan dalam pergumulan doa yang disertai dengan sepakat penuh yakin Tuhan mengabulkan. Bacaan kitab Perjanjian Lama Keluaran tadi berbicara tentang awal perjalanan Tuhan menuntun umat pilihannya keluar dari tanah di mana mereka mengalami penindasan, penganiayaan, kehilangan hak-hak merdeka sebagai pribadi, menjadi budak tawanan. Tuhan mengeluarkan dengan cara yang lembut. Berulang kali Musa dan Harun meminta izin kepada Firaun, tapi tak pernah diperoleh izin itu. Dilepas kepalanya, dipegang ekornya. Terus ada peraturan-peraturan yang membuat mereka terikat untuk tidak bisa keluar dari tanah perbudakan itu. Hingga akhirnya Tuhan merindukan umatnya itu bisa beribadah dengan tanpa tekanan, beribadah dalam kemerdekaan, harus lepas dari tanah Mesir, keluar dari kuasa Firaun. Tuhan menawarkan kelepasan yang penuh damai kepada Firaun. Izinkan bangsaku keluar, jangan kau tahan atau kau halangi. Kalau tidak, engkau akan menerima tulah dari Tuhan. Ternyata sampai dengan tawaran yang berisiko itu pun Firaun tidak dengan respon ikhlas melepas perginya suku-suku bangsa Israel yang hidup di tanah Mesir pada waktu itu. Hingga akhirnya tulah itu terjadi, tidak hanya satu tulah, sampai kepada tulah ke-10 baru hand up, angkat tangan Firaun, membiarkan bangsa itu pergi, bahkan memberi bekal berbagai-bagai kebutuhan supaya cepat-cepat meninggalkan tanah Mesir. Tujuan Tuhan memberi ruang istimewa, memberi keberuntungan khusus kepada suku bangsa pilihan Israel, yaitu supaya mereka dapat beribadah dalam kemerdekaan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi, untuk bisa mewujudkan ibadah yang sejati, tema bulan kita sepanjang September berjalan ini, melalui peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari kekuasaan Firaun di tanah Mesir, harus ada untuk bisa beribadah itu kuasa Tuhan berpihak kepada umatnya. Ibadah yang sejati harus ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Bekerja untuk apa? Membebaskan. Bekerja untuk apa? Melepaskan. Bekerja untuk apa? Memutus keterikatan. Bekerja untuk apa? Memberi kemerdekaan. Beribadah. Itu kuasanya datang dari Tuhan. Jadi, aplikasi untuk kehidupan peribadahan jemaat Tuhan
di dunia modern saat ini. Kalau saudara ketemu, kalau saudara berdiri sebagai pribadi akan beribadah kepada Tuhan, tapi banyak saja sandungan yang membuat saudara batal beribadah dengan kusuk, beribadah dengan bulat hati, beribadah dengan deep, dalam. Rasa menghayati Tuhan dalam ibadahmu itu tidak bisa dalam, kemungkinan kita balik. Hidupmu seperti Israel yang sedang berada di dalam kuasa Firaun di tanah Mesir. Ada kekuasaan, ada usaha sadar dari kekuatan penguasa, dalam hal ini Firaun, kepada bangsa Israel, sehingga umat tidak bisa dengan merdeka, ringan, mudah melakukan ibadah sampai tembus ke dalam hati. Mereka beribadah di dalam tekanan karena dicengkeram, diikat, dikuasai oleh kuasa lain, yaitu kekuatan Firaun. Maka diimplikasikan ke kehidupan kita di dunia modern ini. Kalau ada di antara saudara mudah sekali undur dari peribadahan, kalau ada di antara sanak keluarga saudara, kalau ada di antara teman-teman di blok saudara menjalani kehidupan bergereja, ketemu pribadi-pribadi yang begitu mudah membatalkan niat hati, kesempatan, waktu-waktu ibadah yang digelar, mereka dengan mudah mengabaikan. Saudara, kalau ingin mereka kembali, lakukan sama seperti yang dialami oleh suku bangsa Israel keluar dari kekuasaan Firaun. Hadirkan kuasa Tuhan untuk menawarkan kepada orang itu mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan di dalam kuasa Tuhan, dan menunjukkan kuasa mana yang saat ini mencengkeram orang itu untuk dimerdekakan dari kuasa-kuasa tersebut, hingga hatinya kembali utuh tertuju kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang dikuasai oleh roh penglaris dalam usaha bakulan, tanpa sadar membuat perikatan dengan roh kegelapan, roh perewangan yang namanya penglaris, mudah murah rezeki katanya, tetapi menghalangi, membuat undur. Rasa cintanya kepada Tuhan tidak dalam, hanya ada di kulit luar, banyak kendala, banyak hambatan, bahkan ketika beribadah seolah tidak mendapatkan apa-apa, karena hidupnya sedang dikuasai oleh kekuasaan lain, sedang diserahkan, sedang berada di bawah tekanan kuasa yang di luar Tuhan. Mungkin ada di antara saudara, entah oleh roh nenek moyang, ada tradisi menjadi begitu mudah tunduk dan takluk, ada rasa hormat dan ada rasa tidak berani melanggar terhadap hal-hal yang namanya nilai-nilai spiritualitas atau spiritisme budaya. Ya, sasi iki ora entuk ngene, wetonmu iki ora entuk lunga rono, wetung kabeh arep ngene apa, etung dan sebagainya. Ya, iki geblake bapakmu dan sebagainya menjadi sesuatu yang nambah-nambahi beban, menjadi sesuatu yang ikut mengatur kehidupanmu. Singkatnya tidak menjadi pribadi yang merdeka, tetapi mengabdikan diri atau dikuasai oleh hitungan-hitungan spiritisme, roh-roh tradisi, roh-roh nenek moyang, dengan berbagai aturan-aturan. Saya tidak mengatakan kita tidak menghormati adat istiadat, tetapi tidak boleh mengikatkan diri. Saudara sudah dibayar lunas. Apa yang saudara perbuat kapanpun waktunya adalah keselamatan. Tidak ada yang membuat saudara tersandung hanya salah hari weton saudara melakukan satu perbuatan lalu saudara ketakutan. Inisial terjadi, saya mengalami kesialan ini terjadi karena saya melanggar hitungan-hitungan roh-roh nenek moyang atau ada tradisi nenek moyang. Itu
saudara yang mengikatkan diri, saudara yang menundukkan diri, menghormati tidak harus menjalani, menghormati tidak harus meyakini, menghormati tidak harus menghidupi. Atau keterikatan dengan kuasa-kuasa lain, roh kesombongan, tidak bisa menundukkan diri, begitu mudah menggunggung atau jumawa terhadap diri sendiri, merasa terpandai, merasa terkaya, merasa terrohani. Tetapi ketika saudara beribadah, ada sesuatu yang menghalangi, baik itu berupa berkat rohani maupun berkat yang menyertai bagi orang yang pergi beribadah. Saudara tidak mengalami itu karena dikuasai oleh roh kesombongan dalam diri saudara. Tidak ada cara lain. Lakukan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Menyerahkan diri pada kuasa Tuhan bekerja untuk membebaskan saudara, menjatuhkan tulah kepada Fir'aun ketika menghalang-halangi maksud Tuhan membebaskan bangsa pilihannya dari keterikatan terhadap tekanan Firaun saat itu. Firaun berhadapan kuasanya tidak lagi dengan manusia, tapi berhadapan sendiri dengan kuasa ilahi. Cara bisa selesai, bebas dipengaruhi dari kuasa lain, perhadapkan kuasa itu dengan kuasa dalam nama Yesus. Semua kuasa akan ditanggalkan, semua kuasa akan bertekuk lutut di bawah kakinya. Saudara juga akan bertekuk lutut taat kepada Yesus dan tidak menundukkan diri kepada roh-roh kuasa-kuasa di luar Yesus. Mengembalikan ibadahmu murni, mengembalikan ibadahmu dalam keberuntungan, mengembalikan ibadahmu dalam kesejatian, mengembalikan ibadahmu dalam kemerdekaan batin, tidak lagi terhalang, terikat oleh apapun. Ada orang bertanya, Pak, saya main musik dari basic hobi, SMP sudah ngeband, SMA ngeband, mahasiswa saya ngeband. Kalau saya diminta untuk ngisi ibadah itu rasanya lebih berat dibanding saya manggung di depan para mahasiswa ketika mengadakan konser antar kelompok band. Spirit saya tidak ada. Lemah banget Pak, kalau yang namanya untuk ngiringi ibadah. Padahal mungkin chordnya, permainannya, lagunya nggak seberat dari tuntutan lagu-lagu yang saya mainkan ketika ada di lapangan itu. Tapi ada rasa nggak nyaman pokoknya Pak. Mau latihan saja udah ogah-ogahan. Apalagi di hari-hanya Pak. Waduh, itu mau lagu pertama mulai atau lihat orang pada datang di ruang ibadah mau main tuh, saya pengennya keluar di luar ruangan, menjauh dan menjauh. Ya. Itu wajar atau tidak wajar, Pak? Ya, saya mulai bertanya sedikit demi sedikit. Genre musik yang kamu mainkan apa dari SMP sampai mahasiswa? Satu genre atau gonta-ganti? Mayornya satu genre, Pak. Oh iya, rock ya? Iya, Pak. Heavy metal yang saya suka mainkan. Oh begitu. Pernah enggak ketika ada terbitan apa itu namanya piringan hitam atau kaset album dari kelompok heavy metal itu kamu beli, lalu di situ ada sisipan seperti kalimat-kalimat apa ya namanya ya, quotes dari penyanyi-penyanyi itu kamu baca terus seperti menjadi prinsip hidupmu juga. Oh bukan hanya pernah Pak, sering. Jadi quote-quote itu menjadi quote hidupnya dia juga. Oh ya. Terus kamu tidak terasa waktu nyanyi tertentu ada yang memberikan masukan mungkin dari kelompok band yang lain gitu sambil melakukan, ya kamu nggak menganggap itu ritual, tapi sebenarnya itu seperti melakukan ritual. Ada beat-beat tertentu yang tanpa kalimat jelas melantunkan teriakan-teriakan tertentu yang tidak terdefinisi arti dan maknanya. Tapi kamu di situ merasa peak, batinmu itu seperti dibawa ke puncak. Disebut damai kena, disebut puas seneng kena dan sebagainya. Pernah enggak punya pilihan lagu atau apa itu namanya
pilihan lagu atau ya prosesi ya, pemanasan waktu mau pentas atau berapa hari sebelum pentas itu tiba-tiba main sampai ke titik-titik seperti itu. Oh sering Pak, bahkan kami menikmati. Pendorongnya harus ada Pak. Kalau nggak sampai ke situ itu kami nggak pede. Nah nanti pendorongnya macam-macam. Nggak perlu saya ceritakan di sini pendorong, tapi dia cerita. Ada pendorongnya memakai ini, pendorongnya memakai itu. Sebagai bentuk pemanasan, mancing derajat kemetalan dia, itu ada itu jalan yang harus ditempuh. Ya, kalau tidak disebut itu melakukan ritual, gitu. Tapi ada prosesi-prosesi atau langkah-langkah seperti itu. Umum menyebutnya seperti pemanasan, latihan beats, latihan tones, ya itu baik per alat musik maupun bareng-bareng. Tidak ada yang ngabani, mereka main bisa sampai setengah jam gitu ya. Tanpa ada kata-kata, hanya melengkingkan nada dari tinggi, turun, tengah, lebih tinggi lagi, tanpa ada kalimat yang jelas. Tapi kamu sedang seperti berdialog dengan lantunan musik itu, dan seterusnya. Ya, disitulah pintu gerbang, pintu masuknya kamu ke alat penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Roh dari semua musik-musik bergenre keras itu mengarah kepada roh maut, roh kematian, keputusasaan, kelam, kengerian yang diekspresikan dengan jeritan-jeritan musik dengan genre-genre tertentu itu. Di situ sedang ada perikatan, harus dilepaskan. Harus minta kuasa Tuhan menyentuh dan membersihkan hidup kamu dari background-background seperti itu. Ya Pak, saya pikir-pikir dulu. Tapi betul setiap kali dia diminta untuk mengiringi pelayanan, tidak bisa enjoy sama sekali. Terus guru glingsetan, begitu untuk rong lagu masuk ke firman atau telung lagu untuk ke firman, taruh gitarnya, kalau dia main gitar, taruh keyboardnya, dia pasti keluar, nunggu di luar sampai nanti ibadah, Pak ngiringi lagu lagi, masuk dan rasa hatinya pengen cepet-cepet selesai dan pulang. Itu dijalani bertahun-tahun. Dan ketika kita bertanya, berkonseling, diajak untuk melepaskan pun jawabnya, saya pikir-pikir dulu Pak. Gitu. Itu Bapak Ibu, ibadah kita bisa terikat oleh apapun. Roh penglarisan itu bicara tentang uang, bicara tentang kekayaan. Sebenarnya sedang ada mamon besar yang mengikat di dalam hati orang itu. Sekalipun mengenal Yesus, menyebut Yesus, memuji Yesus, tapi masih membiarkan ikatan itu berkuasa juga di dalam hidupnya. Lepaskan, bukan berarti melepaskan uang, bukan berarti melepaskan harta, bukan berarti tidak membutuhkan, usahanya maju, tetapi capailah, tapi mintalah kuasa Tuhan yang menolong saudara maju, kuasa Tuhan yang membuat hatimu cukup, tidak begitu haus dengan yang namanya harta dan kekayaan, bisa menerima, bisa bersyukur, bisa memanajemen dari yang diterima, dari yang ada. Itu pertanda kuasa Tuhan bekerja dalam ekonomi saudara, hati saudara. Letak keinginan kepada kaya dan cepat kaya adalah hati. Ketika hati kita tidak kita pertobatkan menjadi hati yang penuh syukur, hati yang cukup, hati yang enough, kita mudah sekali terpancing untuk mereka-reka perjalanan ekonomi kita, sampai mudah diajak berkompromi melakukan ekonomi gelap, bekerja sama dengan kuasa lain, menggunakan roh perdukunan, menggunakan jimat-jimat tertentu sebelum bertransaksi, ya, percaya kepada nasihat-nasihat seperti itu, sinyalnya gampang banget nyambung, gampang banget noleh, segera lupa dengan Tuhan, tapi lebih memberi perhatian kepada hal seperti itu. Itu akan menghambat ibadahmu yang sejati. Lepaskan, hadirkan kuasa Tuhan, supaya saudara bisa menikmati kemerdekaan dan kesejatian dalam ibadah yang membawa kedamaian, yang membawa keselamatan, yang membawa perubahan hidup untuk selalu bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin merasakan pertolongan, tidak akan lagi mengandalkan yang lain, cukup dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai saudara, tidak harus sampai pada titik menerima tulah baru lepas. Seperti Firaun
menerima 10 tulah, baru sadar untuk meninggalkan yang bukan kuasa Tuhan. Tapi ketika saudara menerima berita firman ini, lembutkan hatimu dalam nama Yesus. Segera tinggalkan hal-hal yang membuat saudara membangun keterikatan di luar Tuhan, menghambat ibadahmu. Tuhan menyertai saudara berubah. Tuhan menuntun saudara bertobat. Tuhan memberkati ketika saudara berniat untuk membangun ibadah yang penuh kesejatian. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan diri akan masuk ke dalam pokok doa. Mungkin ada hal yang ingin didoakan, dari Bapak Ibu bisa menyampaikan pokok-pokok doa tersebut. Monggo wonten titipan menapa? Ibu Heru Ratmanto? Operasi. Oh, nggih. Wonten malih Bapak Paryadi pemulihan pasca operasi ringan. Bapak Paryadi. Wonten malih Bapak Suyarman, masih mohon terus dukungan doa. Ada lagi? Oh, pagi ini kami mendapat undangan untuk penahbisan pendeta baru di GKJ Susuan. Setelah doa pagi ini kami akan bersama Ibu. Hari Minggu ibadah Minggu. Untuk Klaten 1 ibadah ekspresif. Sampun cekap. Mari Bapak Ibu kita bersama menyatukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengingatkan bagaimana kesejatian ibadah bisa dirusak. Ada kuasa lain yang intervensi, yang memberi ruang menguasai, diberi ruang untuk menguasai. Seperti Fir'aun kepada umat pilihan suku bangsa Israel. Kuasa ini hanya bisa tunduk, takluk ketika kami menghadapinya dengan menghadirkan kuasa Tuhan. Untuk itu kami berdoa, menoleh diri, berkaca. Mungkin ada di antara kami, umatmu, yang kehidupan ibadahnya tidak merasakan kesejatian, limbung, tidak ada kenikmatan, tidak ada kedamaian. Ketika beribadah mudah sekali terombang-ambing pikirannya kepada hal-hal yang jauh ada di luar sana, mengganggu ketentraman batin dan pikirannya. Lepaskan saudara-saudara kami itu dari kuasa yang sengaja dibuat, yang tidak disadari tapi mengikat dirinya. Dibebaskan dalam kuasa Tuhan. Jangan sampai menjadi lepas ketika harus menghadapi dan melewati tulah terlebih dahulu. Tapi biarlah dengan peringatan sederhana, dengan warta firman yang diterima, dengan berkaca kepada keadaan diri yang dirasakan, dinilai menjauh dan tidak melekat dengan Tuhan, segera merendahkan hati, membuka pengakuan untuk kuasa Yesus turun, menolong, membebaskan sanak saudara kami dari keterikatan oleh kuasa-kuasa lain. Demi dan di dalam nama Yesus, lepaskan umatmu yang membangun keterikatan dengan roh cinta harta, cinta dunia, meminta bala bantuan iblis untuk penglarisan, meminta bala bantuan roh-roh nenek moyang untuk tujuan nasib baik, ataupun memiliki jimat-jimat yang diandalkan dalam hidup mereka, menimbulkan rasa tenangkah, menganggap bisa mendatangkan aura kebaikankah dalam ruang usaha, atau hal-hal lain yang sumbernya hanya dari roh-roh nenek moyang, roh-roh adat istiadat. Lepaskan itu, bebaskan itu, dan biarlah semua bergantung, tunduk taatnya
mengandalkan kekuatan pertolongannya dari nama Tuhan Yesus Kristus saja, supaya kami beribadah dengan damai sejahtera, merdeka, tidak dalam tekanan, tidak dengan rasa takut, gentar, dan perasaan keberdosaan, tapi boleh berjumpa mendalam, mengalami kedamaian ketentraman oleh wibawa dan kuasa Yesus. Terpujilah namamu. Kami doakan ya Tuhan sanak saudara kami dalam doa syafaat, Ibu Heru Ratmanto yang akan menjalani operasi, ulurkan tanganmu, mendatangkan pulih sembuh, tubuh jiwa raganya selamat dalam pertolongan Tuhan. Kami juga doakan Bapak Paryadi pasca operasi yang dialami, memperoleh pertolongan Tuhan, tidak menimbulkan gangguan yang berlebihan. Kami juga doakan Bapak Suyarman yang masih dalam ruang perawatan, keluarga yang merawat, mendampingi, diberi sabar. Demikian pula obat, dokter, juru rawat yang bekerja di rumah sakit, Tuhan urapi dalam pertolongan-Mu membawa kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan untuk perjalanan kami pagi ini dan juga GKJ Susuan Gunung Kidul yang akan mentahbiskan pendeta baru, kiranya berjalan dalam kelancaran, pertolongan Tuhan hadir memberkati, menjauhkan dari segala halangan. Kami yang akan berangkat diberi kesukacitaan, diberi keselamatan di perjalanan, mengemudikan kendaraan dengan pertolongan Tuhan, tidak ada sandungan apapun, namun beroleh tuntunan selamat sampai perjalanan kami kembali ke Klaten nanti. Tak lupa kami juga berdoa, sore nanti ada kelas bina iman yang harus kami layani. Tuhan pun memberikan ide, gagasan, hal-hal yang akan menjadi materi terakhir penutup, yaitu tentang ibadah menjadi sarana pemeliharaan iman. Tuhan memberkati kami, sehingga kami yang dilayani, seluruh peserta kelas bina iman, memperoleh banyak hal yang baru, kesegaran, tuntunan, pencerahan terhadap iman mereka kepada Tuhan. Tak lupa untuk ibadah hari Minggu, kami akan menunaikan tugas melaksanakan ibadah ekspresif dengan lagu-lagu pujian, dengan warna liturgi yang disiapkan. Tuhan urapi baik yang akan melayani musik maupun hamba yang Kau utus untuk mewartakan firman, memohon kekuatan urapan yang dari Tuhan melayakkan kami, membebaskan dari ikatan dosa dan kegelapan, membuat kami bersekutu karib dengan Tuhan, memperoleh perutusan dan pengurapan dari-Mu, sehingga dapat menunaikan pelayanan seturut kehendak Tuhan, menyentuh hati, membangkitkan iman, menyegarkan jiwa setiap pribadi yang datang dalam ibadah esok. Kami berserah, bersandar, Tuhan bekerja, memberkati kami semua. Demikian Tuhan seru doa kami, kiranya berkenan Tuhan terima, dan setiap jemaat yang sudah turut hadir berdoa, apa yang menjadi pokok doa-doa mereka, terimalah dan dengarkan, kabulkan ya Tuhan, yang berkaitan dengan rezeki ekonomi, yang berkaitan dengan kesehatan tubuh raga, yang berkaitan dengan berdoa mendampingi pergumulan anak-anak mereka. Tuhan beri jalan mudah, jalan murah, diberkahi, dianugerahi keselamatan dan kedamaian. Semua doa ini kami minta dengan beralaskan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami panjatkan, dan kini turunkanlah berkah. Terimalah berkah, kesehatan, keselamatan. Keselamatan yang dari Tuhan, kedamaian dalam beribadah, di dalam kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat berjumpa kembali dalam pelayanan yang akan datang. Tuhan memberkati.